Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami akan membahas mengenai analisis varians biaya standar dan anggaran fleksibel, di mana kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Muhammad Nofal Al-Islami selaku pembicara pertama, yang kedua Sartika selaku pembicara kedua, dan yang ketiga Ruby Almira selaku pembicara terakhir. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi konsep biaya standar. Standar itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu patokan atau norma yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Standar tersebut dapat berupa standar kuantitas atau standar biaya. Standar kuantitas menunjukkan jumlah suatu elemen biaya seperti jam tenaga kerja atau bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan satu unit produk atau penyediaan jasa. Sedangkan standar biaya menunjukkan jumlah biaya penggunaan waktu atau bahan yang akan terjadi. Standar-standar di atas dapat digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan biaya melalui proses eliminasi pemborosan dan inefisiensi. Dengan proses tersebut, manajemen dapat menjaga agar biaya menjadi sekecil mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya yaitu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan suatu standar. Dalam menetapkan suatu standar, faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi. Dalam penyusunan standar, kemudian dikenal standar ideal dan standar praktis. Standar ideal merupakan standar yang mungkin terjadi dalam keadaan tidak ada kerusakan mesin atau interupsi lain dalam pekerjaan yang membutuhkan efisiensi tinggi sepanjang waktu. Dalam penggunaan standar ideal, diasumsikan bahwa semua faktor produksi akan bekerja pada kapasitas penuh. Sedangkan standar praktis yaitu standar yang mungkin ditetapkan dengan asumsi bahwa mesin bekerja normal dengan interupsi atau penghentian sementara dalam pelaksanaan pekerjaan. Standar ini dapat dicapai melalui usaha yang efisien dan rasional oleh pekerja dalam suatu penugasan yang ketat dan terukur. Faktor kedua yang perlu diperhatikan yaitu kondisi ekonomi makro yang memengaruhi harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lain termasuk pengalaman masa lalu. Hasil proyeksi tersebut disusun dalam sebuah kartu biaya standar. Kartu biaya standar ini merupakan suatu daftar perinci yang memuat data tentang tafsiran jumlah bahan, tenaga kerja, dan overhead yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit produk dikalikan dengan harga standar atau tarif yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun sebuah kartu biaya standar. Nah, faktor-faktor tersebut terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama data biaya yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Faktor yang kedua yaitu harga pasar barang dan jasa tenaga kerja saat ini. Faktor yang ketiga yaitu kontrak kerja atau pemasukan barang yang telah disepakati. Faktor yang terakhir atau faktor yang keempat yaitu estimasi kondisi ekonomi yang akan berpengaruh pada realisasi anggaran. Analisis varians. Varians merupakan selisih antara harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Selisih seperti ini merupakan hal yang biasa saja terjadinya dalam pelaksanaan anggaran atau suatu standar. Makin banyak variabel yang mempengaruhi implementasi standar, maka makin besar kemungkinan terjadinya varians. Hal yang perlu diperhatikan adalah faktor apa saja yang menyebabkan selisih tersebut agar dapat diusahakan sehingga jumlahnya tidak lepas kendali
dan menjadi terlalu besar. Sebagai langkah antisipasi dalam pengendaliannya, selisih tersebut harus dapat diukur. Dalam anggaran berbasis aktivitas, pengendalian biaya ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif melalui cost driver yang secara langsung menjadi penyebab terjadinya biaya. Selanjutnya yaitu varians bahan baku. Selisih bahan baku merupakan selisih antara realisasi biaya pemakaian bahan baku dengan standar yang ditetapkan. Standar bahan baku biasanya dinyatakan dalam estimasi volume bahan baku dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penggunaan bahan baku tersebut. Selisih bahan baku terdiri dari selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga merupakan perbedaan antara harga per unit sesungguhnya dengan harga standar per unit dikalikan dengan barang atau jasa yang sesungguhnya digunakan. Apabila digunakan dalam menghitung selisih biaya tenaga kerja, maka selisih ini disebut selisih tarif. Selanjutnya, selisih tenaga kerja langsung, di mana selisih tenaga kerja langsung merupakan selisih antara realisasi pembayaran biaya tenaga kerja dengan standar yang ditetapkan. Standar tenaga kerja ini biasanya dinyatakan dalam jumlah jam tenaga kerja yang diperkirakan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja tersebut. Karena tenaga kerja langsung merupakan komponen biaya produksi langsung, maka proyeksi biaya tenaga kerja langsung juga dikaitkan dengan jumlah unit produksi yang direncanakan. Hasil perbandingan standar dengan realisasi biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasi sebagai selisih tarif tenaga kerja langsung dan selisih efisiensi tenaga kerja. Selisih tarif tenaga kerja. Selisih tarif tenaga kerja sama dengan jumlah jam sesungguhnya terpakai dikali dengan selisih antara tarif upah standar dengan tarif upah sesungguhnya. Selisih rugi tenaga kerja dapat disebabkan oleh realisasi pembayaran tenaga kerja yang terlalu tinggi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang pembayarannya berskala lebih rendah. Selisih tarif dapat dipengaruhi oleh 1. Kompromi dengan serikat pekerja untuk industri tertentu atau dari internal perusahaan. 2. Perubahan tarif tenaga kerja karena biaya lembur untuk pekerja yang memerlukan waktu penyelesaian yang mendesak. 3. Variasi tarif penggunaan tenaga terampil, senior-junior, outsourcing, ekspatriat atau sejenisnya. Selisih efisiensi tenaga kerja, di mana merupakan ukuran mengenai produktivitas tenaga kerja. Selisih standar dengan realisasinya menguntungkan apabila para pekerja mampu menyelesaikan produksi yang dijadwalkan dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan standar yang ditetapkan. Sebaliknya, selisih dianggap tidak menguntungkan. Selisih efisiensi dapat dipengaruhi oleh 1. Variasi jam kerja lembur, 2. Pengawasan absensi pegawai setiap rotation, 3. Optimalisasi jadwal produksi yang mempengaruhi jumlah jam tenaga kerja. Selisih overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik merupakan selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead standar yang dibebankan kepada produk. Varians overhead pabrik dapat diidentifikasi dalam bentuk varians pembelanjaan dan varians volume. Analisis varians ini agak berbeda dengan dua analisis varians yang dibahas di atas. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya memiliki satu perilaku biaya variabel saja. Biaya overhead pabrik mengandung dua unsur biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Dalam analisis variabel biaya overhead, kuantitas merupakan aktivitas yang merupakan dasar alokasi untuk overhead, sementara tarif overhead merupakan porsi variabel yang juga ditentukan di muka. Varians pembelanjaan overhead. Varians ini merupakan perbedaan antara realisasi biaya overhead variabel dengan standar overhead variabel yang didasarkan pada jumlah jam sesungguhnya. Varians pembelanjaan overhead variabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus
jam overhead sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya dikurang tarif standar. Varians pembelanjaan berpotensi timbul dari tingkat keekonomian biaya operasi dan pemeliharaan mesin produksi. Selanjutnya, tingkat kemampuan pengendalian biaya bahan sisa atau produk cacat. 3. Pengendalian kolerasi biaya overhead dengan output. Varians volume overhead menunjukkan selisih antara overhead terpakai untuk barang dalam proses menurut biaya standar dengan taksiran overhead yang dihitung berdasarkan volume produksi sesungguhnya. Selisih standar dengan realisasinya dianggap menguntungkan jika departemen produksi mampu menyelesaikan produksi yang dijadwalkan dalam satuan ukuran yang lebih efisien dibandingkan standar yang ditetapkan. Sebaliknya, varians dianggap tidak menguntungkan. Varians volume overhead variabel dapat disebabkan oleh 1. Penggunaan kapasitas mesin pada tiap kelompok pekerjaan. Kedua, frekuensi pemeliharaan yang berhubungan dengan umur mesin-mesin yang digunakan dalam produksi. Ketiga, kepatuhan pegawai pada kebijakan penggunaan sumber daya pabrik secara produktif. Tanggung jawab varians. Yang pertama, bahan baku varians harga. Manajer yang bertanggung jawab adalah divisi pembelian. Kedua, varians kuantitas yang bertanggung jawab manajer produksi. Ketiga, tenaga kerja varians tarif yang bertanggung jawab manajer produksi. Keempat, varians efisiensi yang bertanggung jawab manajer produksi. Kelima, overhead varians pembelanjaan yang bertanggung jawab adalah manajer produksi bila berhubungan dengan biaya yang dapat dikendalikan. Yang keenam, varians volume yang bertanggung jawab adalah tergantung pada kasusnya. Varians ini berasal dari penjadwalan produksi pada berbagai level. Sebagai unsur dasar penyusunan anggaran serta sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen dapat memperoleh manfaat dari standar sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan standar maka memungkinkan pula bagi manajemen untuk menggunakan konsep manajemen by exception. Berdasarkan hasil analisis, pencapaian standar manajemen dapat mengidentifikasi penyebab penyimpangan dari standar dan selanjutnya mengarahkan perhatian yang lebih banyak pada langkah-langkah untuk memperbaiki penyimpangan. 2. Memudahkan perencanaan kas dan persediaan. Dengan adanya standar pelaksanaan pekerjaan cenderung menjadi lebih terjadwal. Secara sistematis, penjadwalan tersebut akan mempengaruhi keputusan mengenai saat pengeluaran dan penerimaan kas, serta penggadaan bahan baku dan pemakaiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan jumlah yang dibutuhkan. Ketiga, meningkatkan penghematan dan efisiensi. Pekerjaan yang terjadwal baik memungkinkan pembelanjaan yang tepat waktu sehingga tidak terjadi pengangguran sumber daya. Misalnya, penggandaan persediaan yang tepat waktu dapat menghindari biaya modal yang tidak perlu karena penggandaan bahan yang belum terpakai. Keempat, membantu implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan standar yang ditetapkan pusat pertanggungjawaban dapat melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar tersebut. Berdasarkan standar itu juga sebuah pusat pertanggungjawaban akan mengembalikan biaya menjadi dasar evaluasi kinerjanya. Namun demikian, biaya standar juga masih memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, dalam implementasinya sering terjadi kesulitan dalam menentukan varians yang material karena penilaiannya yang subjektif. Yang kedua, dengan adanya standar informasi selain varians cenderung kurang mendapatkan perhatian yang segera. Kelemahan yang lain, penggunaan prinsip pengecualian untuk penilaian kerja di satu sisi dapat mendorong bawahan untuk berusaha menutupi penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sifatnya negatif. Untuk mengantisipasi munculnya potensi negatif ini, diperlukan kepatuhan pada standar etika yang berlaku universal. Standar etika tersebut mencakup loyalitas, integritas, dan lain sebagainya, termasuk standar etika lain yang menjadi kultur dasar komunitas setempat.
Materi selanjutnya yaitu varian anggaran fleksibel. Perbandingan istisar laba rugi antara anggaran statis 500 unit penjualan dengan realisasi anggaran 460 unit dapat dilihat peraga 10-5. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dibuat analisis penyebab, nilai, sifat, dan pertanggungjawaban, serta konsekuensi varians atas varians anggaran fleksibel. Juga dapat dibuat analisis varians kuantitas dan harga atau tarif, baik terhadap elemen pendapatan, biaya, maupun laba. Varians ini lebih dipengaruhi oleh penyebab pergeseran anggaran dari skenario moderat kepada skenario anggaran yang terpakai. Varians biaya produksi. Analisis selanjutnya adalah analisis kinerja dalam pembiayaan. Dalam tes ini akan dibuat analisis selisih harga dan selisih efisiensi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dari anggaran fleksibel. Dalam analisis anggaran fleksibel, selisih harga dapat diukur dengan selisih antara biaya bahan baku yang sesungguhnya pada harga standar per unit yang ditetapkan dengan hasil perkalian harga index standar pada volume bahan baku menurut anggaran fleksibel. Selisih harga merupakan perbedaan berdasarkan harga standar dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Selisih efisiensi merupakan perbedaan antara kuantitas standar dengan kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Struktur laporan kinerja. Analisis variansi tersebut masih berupa hitungan tunggal untuk tiap item anggaran. Lebih lanjut, manajemen dapat menggunakan tiap analisis secara struktur dengan mengikuti mekanisme struktur organisasi pertanggungjawaban produksi. Secara struktural, tahapan ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tiap level pusat pertanggungjawaban pada periode berjalan. Analisis pertanggungjawaban ini dapat dibuat berdasarkan prioritas untuk tiap varians yang dianggap signifikan. Dalam siklus anggaran tahapan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan siklus anggaran periode berikutnya.